Untuk membuat kain jumputan atau pelangi, dibutuhkan kain putih. Pembuatan motif pada kain jumputan ini dibutuhkan 1 hari dengan berbagai bentuk motif yang kita inginkan. Baik Mbak, ini kan katanya ini bahan alami ya Mbak, dari bahan Iya, alami Mbak. dibuatnya. Ini bahan-bahannya ya Mbak ya? Ya, ini bahan-bahan yang kita Oke. pakai. Kalau pertama saya ingin tanya, ini gambir ya Mbak ya? Ya, kalau Yang ini gambir, Mm-mm. ini batang gambirnya, Heeh. tumbuhan gambir. Oke, Terus kita juga pakai indigo, oke. kita pakai kulit jengkol dan kita pakai secang. Kalau gambir sendiri ini warna yang didapatkan warna apa ya Mbak? Kalau warna dasar gambir itu warnanya warna kuning, Oke. seperti ini. Ini warna Ini dasarnya. warna kuning ya. Setelah itu kalau indigo, Kalau indigo itu kita menghasilkan warna biru dia. warna seperti biru. ini. Oke. Ya. Ini kalau jengkol Mbak? Kalau jengkol dia abu-abu kehitaman. Oke, abu-abu ini ya Mbak. Kehitaman ini Kalau warnanya jengkol yang digunakan ini apanya Mbak? Kalau Isinya jengkol atau kulitnya? kita digunain kulitnya aja. Oh, kulitnya Nah, aja. Kalau isinya buat dimakan. Oke. Oke, yang secang ya Mbak ya? Kalau secang. ini Mbak menghasilkan warna pink. Oh, warna pink. Ha-ha. Pink kemerah-merahan gini dia. Oke. Kalau ini warnanya dapat dikunci ya Mbak ya, dicampurkan dengan yang apa aja Ini Mbak Mbak, itu Mbak? kalau penguncinya itu kita pakai tunjung, Oke, tunjung. kapur, Mm-mm. sama tawas kita Oke. pakai. Ya. Itu menghasilkan warna apa aja? ya, Mbak? Kalau misalnya kita pakainya gambir, warna gambir gambir. kan dasarnya kuning ya. ha-ha. Nah, terus kalau kita kunci pakai tunjung, ini tunjungnya, dia menghasilkan warna kehijauan. Bisa juga kalau lama kelamaan dia itu warna hitam. Oke. Itu kalau pakai tunjung. Kemudian kalau pakai kapur, itu dia bisa menghasilkan warna kayak orange. Oke. Nah, orange itu beberapa kali pencelupan. Terus kalau lama kelamaan dari kapur menghasilkan warna coklat seperti ini. Oh, lama-kelamaan itu didiamkan atau dicelupkan itu Mbak? Kita celupkan sebentar, Oke. kemudian kita tuskan airnya, terus berulang kali seperti itu sampai menghasilkan warnanya lebih gelap kalau pakai kapur. Oke, setelah itu, Mbak? Sedangkan kalau pakai tawas, kita biasanya kenal tawas untuk penjernih air. Iya, benar. Ini kita menghasilkan warna kuning dia. Iya, oke. Nah, kalau dia ini kan yang softnya, kalau lama kelamaan jadi kuning gading. Oh. Jadi tergantung dari kita berapa kali pencelupannya. Semakin lama dia semakin pekat warnanya, Mbak. Oh, begitu. Iya. Oke. Nah, yang terakhir ada apa nih Mbak itu? Oh ya, ini kita juga pakai daun jati. Daun jati ini biasanya kita pakai untuk ekoprint. Oh, Kalau ekoprint itu dia mengeprint dari daun inilah Mbak dia. Print dari daun. oke. Contohnya seperti ini. Warnanya pakai indigo, Mbak. Nih ya Mbak ya? Iya, ini daun Oh, jati. ini. Oh, gitu. Jadi kita melestarikan alam. Iya, variatif ya Mbak ya, Iya. warna-warnanya juga motif-motifnya. Iya. Oke, kreatif sekali ya Mbak. Terima kasih Mbak Anggi. Material emal ini terbuat dari apa dia? Bukan. Kain jumputan Palembang banyak corak dan ragamnya, di antaranya bidang segi 4, bunga tanjung, mawar isi 5, pujuk rebung, bintang 5, jengger ayam, dan lain-lain. Dalam lagi ke sana. Kalau kata biasanya warnanya Setelah selesai pembuatan motif kain ini, dilanjutkan dengan menjahit motif tersebut dengan menggunakan tari rafiah. Penjahitan motif bertujuan agar motif-motif yang dibuat ini bisa diberi warna-warni
agar kelihatan menarik. Untuk menjahit motif, dikerjakan banyak orang yang bertujuan untuk menyerap tenaga kerja muda dan memperkenalkan kerajinan tradisional ini yang hampir ditinggalkan kaum muda. Untuk menjahit ini, dibutuhkan waktu berjam-jam, dikerjakan dengan teliti dan rapi agar pewarnaan motif yang dihasilkan baik dan indah. Setelah dijelujur dan dijahit, kemudian baru dijemput sesuai dengan motif yang kita inginkan. Untuk membuat kain jemputan ini, dibutuhkan ketelitian dan kesabaran.